Yo, what's up guys, welcome to my vlog lagi. Balik lagi dengan saya Muhammad Fajrin di channel YouTube Fajrin Maladewa Fit. Setelah di video kemarin kita bahas Once Michael, sekarang kita bahas lagi salah satu vokalis Dewa. Dulu di tahun 90-an dia menjadi ikonik di grup band tersebut karena suara lengkingannya yang sangat ngerok ya, bisa dibilang seperti itu. Siapa lagi kalau bukan Ari Lasso. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasannya, lebih bagus kita dengerin openingnya dulu. Kita langsung aja opening. Kita panggil kembali penyanyi kenamaan ibu kota, Ari Lasso. Ari Lasso, begitulah nama panggungnya. Awal mulanya itu si Doi itu mencintai musik sekitar waktu kelas 2 SD, dan lagu yang membuatnya kepincut untuk terjun di dunia musik itu adalah lagunya Queen, judulnya Bohemian Rhapsody. Menurutnya lagu ini sangat unik, berbeda, lain daripada lain, dan komposisi musiknya juga itu sangat berbeda aransemennya. Kemudian si Doi ini mendengarkan juga grup band Kiss yang pakai make up itu. Kalau di Indonesia itu ada kuburan band, penampilannya seperti itu. Kemudian dia juga dengarkan grup band Bon Jovi dan beserta jajarannya pada waktu itu. Dan disitulah awal mula mimpi Ari Lasso mulai. Dia ingin menjadi penyanyi yang terkenal pada saat itu. Oke, kemudian di singkat ceritanya itu si Doi udah duduk di bangku SMA, kemudian bertemu dengan teman-teman yang sehobi dengan dirinya, yaitu dia waktu itu suka mendaki dan juga bermain band, sampai juga terlibat di medan pertempuran antar pelajar alias tawuran. Dan disitulah awal mula si Doi bertemu dengan Ahmad Dhani. Untuk karir bermusiknya sendiri itu di waktu SMA, si Doi pertama kali membentuk grup band yang bernama Outsider waktu SMA, dulu di SMA Negeri 2 Surabaya bersama Wawan Juniarso. Si Doi ini berteman dengan Wawan Juniarso yang kita tahu merupakan drummer pertama dari grup band Dewa 19. Jadi ceritanya itu Dewa belum ada ya. Ari Lasso bersama Wawan, ada juga di situ Piu, gitarisnya Padi Reborn, membentuk band My Outsider. Saat itu Ari, Piu, dan Wawan ingin mengajak Dhani untuk bergabung di dalam grup band Outsider, karena di situ Dhani sudah diketahui orang banyak, terutama di bidang permusiknya yang sangat handal. Tapi ajakan Ari Lasso dan teman-teman ini ditolak mentah-mentah oleh Dhani, katanya beda aliran musik. Jadi makanya Wawan, Ari, dan Piu ditolak, nggak mau bergabung di grup band mereka. Singkat cerita, Dewa 19 mulai dibentuk. Wawan yang dulunya satu band dengan Ari dan Piu kemudian berbalik area ceritanya, bergabung bersama Dhani, membentuk Dewa 19. Kemudian untuk satu langkah lagi untuk menuju suatu grup band yang utuh, teman-teman di Dewa itu membutuhkan suara vokalis yang benar-benar kuat pada saat itu. Makanya Ari Lasso sebagai personal outsider diajak bergabung, meninggalkan Outsider dan menuju Dewa 19 yang waktu itu sudah ingin menuju dapur rekaman. Sebelum nama grup band Dewa 19 ini lahir, sempat mereka bernama ini menggunakan nama salah satu majalah jazz Amerika pada saat itu, yaitu Down Bad. Mereka karena dulu mereka mengusung aliran-aliran bermusik jazz, jadi menggunakan saja dengan nama band yang ada kaitannya dengan aliran yang mereka bawakan waktu itu. Pada saat latihan rekaman di studio, latihan awalnya mereka itu patungan, satu orang 20.000 untuk satu shift, dan katanya itu buat latihannya biar maksimal dan keren, jadi harus benar-benar maksimal biar tampilnya tidak asal-asalan. Singkat cerita, album pertama Ari Lasso bersama Dewa berhasil booming dengan membawa ciri khas suara melengking yang super rock dari Ari Lasso itu sendiri.
Kemudian ada beberapa lagu yang sempat menjadi hits. Sudah pasti itu di album pertama ada lagu Kangen ya. Gejolak di dalam dada yang membakar semua kata rindumu semakin membuat kau tuliskan padaku kata cinta. Rindumu semakin membuatku tak percaya akan datang. Kemudian ada lagu Hanya Mimpi, Swear, dan yang terakhir ada Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi. That I will not let you down. Gonna do us apart now and forever. Yeah, I will not let for love. I swear for our love. Gonna do us apart now and forever. Setahun kemudian, tepatnya di tahun 94, ada album Format Masa Depan. Ini album diproduksi oleh Aquarius Musik Indo, dan ceritanya itu Ahmad Dhani waktu itu menyuruh Arlas untuk yang awalnya tinggi harus semakin tinggi lagi, katanya itu hasilnya biar maksimal katanya di album ini. Dan di album ini berhasil melahirkan lagu yang sangat super power, yang hasilnya sangat luar biasa dengan ciri khas lengkingan Ari Lasso itu seperti ada Masihkah Ada, Mahameru, dan Aku Milikmu. Sahabat mencari damai, memberikan namanya. Kita tersisa puncak abadi para dewa yang tak mungkin terlupa. Mungkinkah ku miliki cinta seperti ini lagi? Jangan ingatkan mereka yang ingin kita satu, baru terikat erat, jangan terpisah lagi. Oh, aku milikmu. Dengan kata mereka yang tak ingin kita satu. Oke, selepas di album kedua ini, kesibukan mulai menghantui mereka. Rasa lelah mungkin mereka rasa waktu syuting video klip, mungkin juga membuatnya waktu banyak terbuang, membuat Ari Lasso dan kawan-kawan merasa frustasi ya. Dewa 19 yang saat itu tinggal berempat mulai mengenal yang namanya narkoba. Menurut pengakuan Ari Lasso di beberapa media-media ya, di televisi, di YouTube juga, pada saat itu semua personel Dewa 19 make yang namanya narkoba kecuali Andra katanya. Di tahun 95 ada album terbaik. Album ini digadang-gadang menjadi salah satu album terbaik dari Dewa 19 di era Ari Lasso, yang bertemakan aliran musiknya yaitu rock alternatif. Ada lagu andalannya itu yang sangat menciri khas Ari Lasso pada saat itu, diantaranya ya yang sangat terkenal ya sampai sekarang itu ada Cukup Siti Nurbaya. Cinta bukan hanya cinta yang sejukkan dunia, hanya cinta yang sejukkan dunia. Satu Hati, ini lagu asli tinggi banget, sangat sulit, komposisi musiknya juga keren. Melatih, maafkan aku lagi. Kita semestinya satu hal.
Ada juga judul lagu Restu Bumi yang sangat berbobot dan luar biasa ya, betutan bass Erwin Prasetya di lagu ini. Dan yang terakhir ada lagu Jangan Pernah Mencoba. Dan di album ini adalah puncak kesuksesan Ari Lasso sebagai vokalis Dewa 19. Kalau mau disamain ya untuk zaman-zaman sekarang, mungkin yang sangat sukses grup band ya mungkin ya Noah. Waktu itu kita bisa bandingkan kesuksesan Noah saat ini dengan kesuksesan puncak karir dari Ari Lasso sebagai vokalis Dewa. Ya oke, di tahun 96 ya. Ini sangat luar biasa ya untuk takaran grup-grup band ya. Pada saat dulu itu Dewa keren banget sih, karena albumnya rilis 1 kali 1 tahun ya. Saking kreatifnya mereka ini. Ya di sini ada album Pandawa 5 dan Aksan menjadi pengisi drum di Dewa 19, artinya mereka kembali berlima lagi. Ada di sini ada lagu Kirana yang menjadi lagu andalan di album ini, yang konon katanya itu lirik aransemennya disusun selama hampir kurang lebih lah 2 tahun. Si Erwin dan Dhani menciptakan lagu tersebut. Tiba mendekap diriku, hanya usung saja. Manis seperti aku sesali, mungkin ku tangisi. Ku ingin semakin jauh ku melangkah, semakin sombong. Meski hidup hanya wangi terurai yang dapat ku cumbu. Nah, di situ media belum banyak yang sadar benar ya dengan vakum Dewa 19 ini. Satu sisi Ari Lasso sendiri ini benar-benar sangat menyelamatkan dirinya karena tidak sampai dikeluarkan seperti personel lainnya. Ini membuktikan ya kasih kawanan dari personel Dewa ini menunggu Ari Lasso kembali pulih. Dan di sisi lain Dewa 19 pada saat itu benar-benar mati, kehilangan mata pencaharian mereka, yaitu manggung dan membuat album. Kemudian Dhani dan Nandra membentuk Ahmad Band. Kemudian Ari Lasso kembali ke kampungnya, yaitu di Surabaya, untuk rehab. Walaupun kenyataannya itu rehab, kebanyakan rehabnya itu gagal. Ari Lasso make lagi, kabur dari tempat rehab, gagal terus. Tapi Ari mencoba untuk sembuh dari narkoba untuk Dewa 19. Singkat cerita, rilis lagi album Dewa 19 yang katanya itu sangat dipaksakan sekali waktu pengerjaannya, karena Ari Lasso itu belum sempat sembuh dan pulih dari narkoba waktu itu, tapi tetap ingin memaksakan membuat sebuah karya. Dan jadilah album The Best of Dewa 19 yang memberisikan materi-materi lagu dari album pertama sampai album keempat, plus dengan lagu barunya, yaitu ada lagunya Elang dan Persembahan dari Surga. Album ini rilis di tengah kekacauan Dewa 19 itu sendiri, dan Ari Lasso belum sempat pulih. Jibril perkenalkan aku, Kaulah persembahan dari surga untuk meraih kemenangan bagi yang berhak. mereka berkuasa. Oke, ketika ingin masuk tahun 2000-an ya, di penghujung di tahun 99, Dewa ingin lagi menciptakan progresif baru dan mulailah pengerjaan album Bintang 5. Di situ Ari Lasso masih vokalis ya. Saat itu Ari yang telah mengerjakan rekaman lagu seperti Roman Picisan, lagu Cinta Adalah Misteri, dan beberapa lagu ya bisa dibilang setengahnya ya. Ari Lasso udah mengerjakan tugasnya sebagai vokalis waktu itu. Dan bisa kita tahu katanya kondisi Ari Lasso belum pulih
dan masih parah gila sekali ya. Di sisi lain tanggung jawab menyelamatkan Dewa 19, dan di sisi lain ada nyawanya sendiri yang harus diselamatkan. Ada dua pilihan yang sangat rumit waktu itu ya. Artinya menyelamatkan Dewa 19, lanjut rekaman di album Bintang 5, plus ikut tour dan video klipnya itu ya, atau kembali vakum dan berusaha untuk rehab seperti usaha-usahanya waktu itu. Dan pada saat itu menurutnya si Ari udah merasa berat ya untuk melanjutkan bersama Dewa. Katanya Dewa itu bisa hancur bila terus-terusan jalan bersama dia. Dan pada saat itu di suatu meeting di Dewa 19 kemudian memutuskan untuk mengubah konsep band ya, yang awalnya dulu berkonsep satu vokalis sekarang menjadi dua vokalis. Karena Ari Lasso masih harus berapa kali absen karena harus rehab dan terus berusaha untuk rehab walaupun kenyataannya gagal terus. Dan disitulah diperdengarkan suara emas dari Once Michael yang bakal menjadi vokalis Dewa 19 saat itu. Setelah mendengar suara Once Michael, Ari Lasso kali itu mulai tenang. Maksudnya tenang ini karena ada suara yang lebih keren daripada dia, usianya juga mungkin lebih muda daripada dia, yang pasti akan menggantikan Ari Lasso di posisi vokal di kala si Doi ini fokus untuk rehab tanpa perlu memikirkan karir Dewa 19 untuk kedepannya. Dan kemudian tak lama berselang, tanpa basa-basi lagi ya, setelah Once gabung, Ari kembali kabur ke Surabaya karena merasa tanggung jawabnya di Dewa udah habis, karirnya juga sebagai vokalis Dewa ada yang menggantikan. Ari Lasso ke Surabaya dan di sana dia juga rehab dan sekaligus menikah, mungkin sangat mendadak karena dilakukan secara diam-diam pernikahan Ari Lasso tersebut. Dan sejak saat kejadian tersebut, Ari Lasso dan dunia keartisan itu putus, dan sesuai harapan Ari Lasso, Once sukses membawa Dewa 19 kembali ke puncak karirnya. Kemudian singkat cerita ya, kita kembali lagi ke Ari Lasso. Ari Lasso menikah, punya anak, terus entah kenapa itu dipanggil lagi ke Jakarta untuk proyekan lagu yang judulnya Jika, punyanya Melly Goeslaw. Dan faktanya teman-teman, pada saat pengerjaan lagu tersebut ya, lagu Jika, Ari Lasso belum sepenuhnya pulih, masih tergantung sama narkoba. Jadi artinya belum sembuh ya. Orang-orang kiranya Ari Lasso itu sudah sembuh pada saat pengerjaan dan perilisan lagu tersebut. Dan konon ceritanya pada saat penggarapan video klip Jika itu, Ari datang, katanya itu seperti gembel ya. Semua kostum yang dipakai itu katanya hasil dari pinjaman dari kru. Ari Lasso mengaku itu karena kemiskinannya, karena tergantung dengan narkoba membuat dia miskin dan tidak punya apa-apa. Kemudian lagunya ini meledak, membangkitkan semangat Ari Lasso untuk bangkit lagi, karena tanpa disangka berkat mungkin popularitas Ari Lasso yang menjadi mantan vokalis Dewa ya, diduetkan dengan Melly Goeslaw yang sangat terkenal waktu itu, sangat diminati oleh remaja. Jadi lagunya mungkin melahirkan suatu karya yang sangat kuat waktu itu di lagu Jika. Santun kata yang ingin terucap, kan kuda kita masih muda dalam mencari keputusan. Setelah semangatnya kembali ya, berkat lagu Jika ini yang sempat booming waktu itu, Ari lalu berusaha untuk sembuh, namun gagal. Kadang kabur di tempat rehab, kadang sembuh, terus pakai lagi, terus begitu terus hingga di penghujung ibunda dari Ari Lasso. Pada saat itu ibunda Ari Lasso sudah sekarat ya, dalam artinya koma. Semua keluarga Ari Lasso ada pada saat itu. Ini diceritakan waktu beberapa podcast mungkin atau di YouTube bisa cek aja di YouTube tentang cerita ini. Bisa cek aja langsung di YouTube mengenai cerita kematian ibunda Ari Lasso ini yang membuat Ari Lasso kuat, tekadnya bulat untuk sembuh dan meninggalkan barang harap tersebut. Tak lama berselang,
sesuai janjinya kepada sang bunda, Ari Lasso akhirnya sembuh, kemudian segera menggarap album solonya yang bertajuk Sendiri Dulu. Ada beberapa lagu andalannya ya, seperti Misteri Ilahi ya. Ini mendekap hampa di hati, tawar manisnya segala sanjung puji menjadi pahit caci maki, tersesat tiada arah. Segala yang terjadi dalam hidupku ini adalah sebuah misteri. Nelangsa. Dalam gelap malam daku termenung cintaku, dalam kerasnya sikapmu. Dalam gelap malam daku termenung, aku terus pertahankan. Penjaga Hati dan Perbedaan. Berharap engkau kembali, walau perbedaan itu lakkanlah api cinta membuat pisahan ini hanya mengisi hati. Momen comebacknya ini Ari Lasso dihadiahi penghargaan di kategori artis pria solo terbaik di tahun 2002 oleh Emmy Award, yang berhasil mengalahkan Andre Heanussa, Rio Febrian, Roni Sianturi, dan Yana Julio waktu itu. Ari Lasso, judul lagu Penjaga Hati, album Sendiri Dulu. Musik Indonesia yang menerima saya lagi nyanyi setelah sekian tahun saya nggak nyanyi. Orang tua saya, papa saya yang akhirnya mengizinkan saya nyanyi lagi. Musik Indonesia yang ternyata masih menjadi tempat yang paling ramah untuk saya berkarya. Hidup musik Indonesia. Perlu kita tahu ya teman-teman, itu kesuksesan dari Ari Lasso ini tidak semata-mata mengembalikan kondisi ekonomi si doi ini. Sempat down sekali ya kondisi perekonomiannya, karena ada beberapa tambahan biaya karena penggarapan album ini. Di proses comebacknya Ari Lasso ini ada membawa satu band penguring musik ya. Ternyata mereka ini adalah salah satu band terbaik di Jakarta waktu itu, dan menemani setiap saat Ari Lasso manggung dari satu panggung ke panggung yang lain. Jadi bisa saja disebut Ari Lasso yang harganya itu agak di atas ya, mungkin karena berkonsep band waktu itu, dan hasilnya pun dibagi-bagikan kepada anggota personelnya yang jago-jago waktu itu. Jadi mungkin yang dia dapat sendiri nggak seberapa. Kemudian di tahun 2003 Ari Lasso merilis album kedua ya, yang bertajuk Keseimbangan, dengan lagu andalannya itu ya ada Rahasia Perempuan, Hampa, Ironi, dan Jika Aku Bukanlah Aku. Itu beberapa lagu andalannya. Yang perlu kita tahu itu adalah lagu Rahasia Perempuan merupakan ciptaan dari Ahmad Dhani, rekannya waktu di Dewa itu. Sebenarnya itu diciptakan untuk Dewa, tapi kayaknya momen untuk mengeluarkan lagu itu nggak cocok untuk Dewa pada saat itu. Kemudian diberikan lagu tersebut kepada Ari Lasso. Di mana dirimu berada? Apakah di sana kau rindukan aku? Tak bisa aku ingkari, engkaulah. Kemudian di setahun kemudian ada lagi album Kulihat, Ku Dengar, Ku Rasa. Ada 10 lagu di dalamnya. Di situ ada lagu andalannya yaitu Arti Cinta dan Mengejar Matahari. Selama jantungku masih berdetak, cintaku pasti takkan.
Kemudian ada album lagi dengan tajuk Selalu Ada dengan lagu andalannya itu Seandainya dan Lirih. Pernah juga di tahun yang sama si Doi ini pernah cedera di bagian kuota suara. Cederanya itu kurang lebih selama 9 bulan katanya. Dan sempat latihan juga di Singapura untuk latihan suaranya tersebut. Dan pada saat itu di rumah udah mau manggung ya, udah mau siap-siap OTW tempat lokasi. Tiba-tiba si Doi itu tidak sengaja bersin, dan sekejap suaranya si Doi ini hilang. Dan katanya sih saking kecewanya waktu itu ya, si Doi sempat menangis, tapi berkat keuletannya untuk kesembuhannya itu si Doi berhasil sembuh. Kemudian di tahun 2007 ada album The Best of Ari Lasso. Ada beberapa lagu hitsnya seperti Mana Ku Tahu, Cinta Terakhir, dan itu yang sangat hits yang terkenal sampai sekarang itu duetnya dengan Bunga Citra Lestari atau BCL, judulnya Aku dan Dirimu. Lepaskanlah Perasaanmu rindu kita hentikan. oh sesaat di keabadian. Aku lepaskanlah. Oke, setahun kemudian Ari Lasso kembali menyabet penghargaannya AMI Awards lagi di kategori penyanyi solo pria terbaik, mengalahkan Greg Fadli, Iwan Fals, Iksan Idol, dan Rio Febrian. Kemudian di tahun 2009 ada single Huma di Atas Bukit, milik lagunya grup band legend yang namanya Good Bless, dinyanyikan ulang oleh Ari Lasso. Tinggal di dalamnya, kecuali dihayati lagi yang dirasakan, dan juga syahdu bersama. Di tahun 2012 ada album namanya judul albumnya ya yang terbaik, merupakan album kompilasi kedua dari Ari Lasso dengan lagu andalannya itu Satu Cinta dan Karena Kau Telah Denganmu. Lagu ini yang duet dengan Ariel Tatum ya, yang awalnya itu sangat diragukan teman duetnya ini, Ariel Tatum, yang kali itu bisa dibilang sangat-sangat muda dan benar-benar pendatang baru waktu itu. Berkat kerjasama yang epic antara Ari Lasso dan Ariel Tatum itu bisa menjadikan duet lagu ini sangat booming di kala itu dan berhasil menaikkan nama Ariel Tatum itu sendiri. Applause. Maafkan aku membuatmu tak suka, takkan terulang lagi. Oh, maafkan aku. Di tahun 2013 Ari Lasso mengadakan konser tunggalnya untuk mengenang perjuangannya selama berkarir di dunia musik dengan tajuk konsernya, nama konsernya itu Sang Dewa Cinta. Mulai dari Rahasia Perempuan, Penjaga Hati, Badai Pasti Berlalu, Ari Lasso menyanyikan lagu tersebut. Ada juga menghadirkan bintang tamu yang sangat mempengaruhi karir bermusiknya itu, yaitu adalah BCL, Benny Guslow, Titi DJ, semuanya hadir waktu itu sebagai bintang tamu. Dan di akhir penampilannya itu ada teman-teman di Dewa 19 formasi awal. Ada sekitar 30 lagu yang dinyanyikan oleh Ari Lasso itu sendiri. Terima kasih. Di tahun 2014 ada single lagi yang judul Kamu Egois, yang bernuansa dark, mirip dengan aliran-aliran musik Muse itu ya, yang cukup mengagetkan beberapa fans ya, karena untuk pertama kalinya sih Ari Lasso menyanyikan lagu yang bertemakan super dark seperti itu. Di 2016 ada single lagi ya, judulnya Dunia Maya. Lagu ini mungkin sangat mengenai ya pada tahun itu yang orang-orang sibuk dengan dunia maya, dunia handphone, dunia gadget. Pokoknya
dunia nyata mereka nggak dipeduliin ya. Itu merupakan bentuk dari sindiran-sindiran berupa lagu. Begitulah seniman. Ingin rasanya ku memiliki dirinya dalam dunia nyata. Aku merasa jatuh cinta padanya meski namun kenyataan bukan sekedar. Tahun 2017 kembali Ari Lasso menggelar konser tunggalnya yang bertajuk Sepenuh Hati. Kemudian dihadiri oleh beberapa bintang-bintang yang sangat luar biasa ya. Satu panggung dengan si Ari Lasso seperti Andra Ramadan temannya waktu di Dewa, ada Anji, Judika, Amelie Guslo, Dul Jailani dan Bunga Citra Lestari. Kemudian di tahun 2018 ya, tepat setahun konser Ari Lasso ini, kemudian Ari Lasso ditunjuk untuk menjadi salah satu juri Indonesian Idol dan menjadi momen comeback kedua ya Ari Lasso untuk era zaman dulu waktu di Dewa dan era saat ini orang yang milenial. Jadi anak-anak mulai mengenal Ari Lasso kembali karena tayangan di Indonesian Idol sebagai juri. Sejak menjadi juri itu juga Ari Lasso mulai kebanjiran job, kebanjiran manggung, terutama untuk panggung-panggung pensi SMP dan SMA ya. Mungkin berkat Indonesian Idol Ari Lasso kembali dapat momen-momen yang epic ya, kebanjiran manggung itu, terutama untuk panggung-panggung milenial. Jarang ya mengundang sosok artis yang tua-tua di acara pensi SMP dan SMA ya, contohnya ya seperti Ari Lasso. Kemudian selepas single dan konser-konsernya, Ari Lasso kembali bergabung bersama Dewa 19 dengan konsep reuni ya, karena udah jelas Dewa udah bubar. Kemudian Ari Lasso kembali menjadi vokalis karena Once pada saat itu sudah tidak mau lagi bergabung dengan Dewa 19 untuk menjadi vokalis dalam bentuk apapun waktu itu, karena Once sudah menyarankan Ari Lasso untuk menjadikan vokalis penggantinya di Dewa. Kemudian di tahun 2019 ada single baru lagi ya yang berjudul Tak Harus Sama yang diciptakan oleh Pak BIP yang bertemakan pesan damai untuk musik Pilpres waktu itu. Dan di penghujung 2019 ada single kedua yaitu Terlalu Berarti. Dan untuk teman-teman untuk yang penasaran ya dan kesibukan si Doi, bisa cek di YouTube ya, yaitu Ari Lasso TV. Keren-keren kontennya, ada ngobrol, ada kuliner, ada video di manggungnya, ada juga video-video yang nyanyi lagu-lagu Dewa pada masanya. Oke, mungkin sampai di situ aja video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, untuk mengetahui video-video selanjutnya. Mungkin video selanjutnya kita akan bahas raja terakhirnya ya dari grup band ini, yaitu Ahmad Dhani. Semoga nggak ada halangan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Muhammad Fajrin. Bye.